Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, ramai pemberitaan soal pelaporan sejumlah akun medsos pembuat meme Bahlil Lahadalia. Polda Metro Jaya tegaskan Angkatan Muda Partai Golkar AMPG belum membuat laporan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, kedatangan perwakilan AMPG ke Direktorat Reserse Siber pada Senin 20 Oktober lalu baru sebatas konsultasi terkait pelaporan. Sehingga laporan resmi terkait dugaan penghinaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Kemarin dari Ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima. Ya. Ada informasi mungkin Pak akan datang lagi untuk membuat laporannya kapan dari pihak yang sudah berkonsultasi? Iya, nanti kami pastikan ke tim penyelidik ya, dari rekan-rekan kami Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kalau kemarin yang datang berapa orang Pak? Ada tim ya, ada beberapa orang ya. Sedikitnya ada 5 hingga 7 akun media sosial yang dilaporkan tim hukum pengurus pusat AMPG ke Polda Metro Jaya pada Senin 20 Oktober lalu. Akun-akun yang dilaporkan ini dituding menyebarkan meme Bahlil Lahadalia yang bernuansa menyerang pribadi dan mencemarkan nama baik. AMPG menegaskan langkah hukum ini bukan sebagai bentuk anti kritik, namun untuk menjaga etika dalam ruang publik digital. Masuk dari kami, silakan. Beberapa akun-akun media sosial yang secara terstruktur dan masif belakangan ini menyerang pribadi, marwah dan martabat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Partai Golkar dan Partai Golkar secara institusi. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Saat dikonfirmasi tentang laporan AMPG ke polisi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui ada sejumlah kadernya yang melaporkan akun media sosial, pembuat dan penyebar meme yang menyerang dirinya. Bahlil lantas meminta wartawan untuk mengecek langsung ke polisi soal laporan yang dibuat 2 organisasi sayap Golkar, yakni AMPI dan AMPG. Dong soal yang DPP API melaporkan akun yang untuk... Oh, saya nggak tahu. Nanti cek aja di sana ya. Tapi kira-kira itu pengetahuan Pak Bahlil atau gimana? Lalu sejauh mana polisi akan menindaklanjuti laporan terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga membuat dan menyebarkan meme Bahlil Lahadalia? Kita bahas bersama Wakil Ketua AMPG Bung Sedek Bahta dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas sudah ada Bang Ferry Amsari. Selamat sore Bang Ferry, Bung Baftas. Sore Bang Bafta. Sore Bang Ferry. Ya, Bung Bafta, ini kalau kata polisi disebutnya belum terima laporan resmi soal laporan AMPG ini. Sebenarnya sudah masuk belum laporannya? Baik, terima kasih. Perlu beberapa hal kami menyampaikan di sini bahwa pertama kehadiran kami tim hukum pengurus pusat AMPG itu berdasarkan surat tugas dari Ketua Umum Said Aldi terus, jadi bukan dari Ketua Umum Partai Golkar, dari Ketua Umum AMPG, itu pertama. Surat tugas itu beliau memberikan kepada kami, tim hukum PP AMPG, untuk berkonsultasi. Jadi berkonsultasi dengan tim cyber Polda Metro Jaya. Jadi di saat kita berkonsultasi itu, ada beberapa bukti yang kita bawa. Jadi bukti yang kita bawa itu sebagaimana pertama soal yang konten-konten yang secara masif, secara membabi buta menyerang Ketua Umum Partai Golkar. Oke.
Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang kami bawa yang menurut kami itu mengandung delik umum itu. Jadi makanya kita datang mengkonsultasikan itu. Akan tetapi kalau menjawab bahwa apakah laporannya kita sudah masukkan, surat tugas kita datang itu untuk berkonsultasi terhadap beberapa hal yang kita bawa itu. Oke, artinya kami konfirmasi belum ada laporan resmi masuk ke Polda Metro Jaya ya? Hanya Jadi sebatas konsultasi resmi, ya? Ya, jadi laporan resmi itu bahwa kan kita semua mengerti bahwa ketika misalnya soal menyerang pribadi dan lain sebagainya itu delik aduan. Ketika delik aduan itu hanya bisa akan ditindaklanjuti itu ketika misalnya hanya dilaporkan oleh orang yang bersinggungan langsung. Sendiri itu melapor atau memberikan kuasa. Tapi AMPG datang itu dua hal itu. Selain poin itu adalah poin atau mens atau konten-konten tertentu yang menurut penelahan analisa kami bahwa itu mengandung delik umum, makanya kita datang mengkonsultasikan itu. Delik umumnya yang mana? Pertama, digarisbawahi bahwa kita datang atas perintah Ketua Umum AMPG Said Aldi Ali Idrus melalui surat tugasnya kepada saya dan beberapa rekan-rekan tim hukum PP AMPG. Clear itu. Kenapa AMPG merasa penting diberikan tugas dan datang berkonsultasi itu? Karena AMPG itu kehadiran dan kelahirannya itu. Bung Bahta, oke saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau menurut Anda ini sebegitu pentingkah meme Bahlil Lahadalia yang tersebar di media sosial untuk dilaporkan? Apakah ini betul seperti yang disampaikan Bung Bahta bahwa ada delik umumnya? Saya tidak melihat ke arah itu kan. Kalau kita bicara apa yang direspon publik melalui berbagai meme itu adalah personalnya Pak Bahlil ya. Jadi memang Bang Bahta harus menjelaskan delik umumnya di unsur apa dan bagaimana. Kedua, kalau delik aduan, Bung Bahta sepertinya menyadari betul bahwa itu tidak akan bisa menjerat karena yang melaporkan bukanlah pribadi langsung yang berkaitan dengan meme itu. Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa institusi atau kelembagaan lain tidak bisa merasa nama baiknya dicemarkan karena pencemaran nama baik itu delik yang berkaitan dengan person. Jadi pada titik tertentu memang agak dipertanyakan kalau soal delik umum itu bagian yang mana, unsurnya apa, sehingga kemudian dilaporkan. Bagi saya kebingungan yang sama sebenarnya pasti sudah ada di Bang Bahta dan teman-teman. Itu sebabnya berkonsultasi kepada kepolisian terlebih dahulu apakah argumentasi mereka itu cocok dengan apa yang ada di kepala teman-teman di kepolisian. Tapi lepas dari itu menurut saya ini kan bagian dari kebebasan berekspresi ya Bang Bahta. Saya sadar betul argumentasi yang mengatakan kebebasan berekspresi tidak boleh menghilangkan nilai unsur moralitas. Tapi kan begini, Pak Bahlil ini kan bukan person biasa, dia adalah pejabat publik. Nah, konsekuensi. Bang Ferry, mohon izin. Soal kebebasan berekspresi itu, Partai Golkar itu partai yang sudah tua usianya dan pasti dewasa. Partai Golkar itu salah satu partai yang memelihara dialektika itu secara bebas. Kritik itu di Partai Golkar saya rasa seluruh partai di Republik ini, Partai Golkar lah partai yang paling matang soal itu. Makanya Ketua Umum kami itu terbuka soal kritik. Tapi Abang pasti tahu, kalau Abang bermedia sosial, Abang tahu persis bahwa beberapa akun-akun media sosial itu bukan kritik. Ini yang mana sih, akun yang mana sih, dan meme yang mana yang dilaporkan Anda ini? Yang ingin Anda laporkan? Kalau misalnya perihal pertanyaan Bang Ferry tadi bahwa pada akun mana yang bisa muncul delik umum itu, jadi terhadap akun-akun itu misalnya saya ambil contoh. Ada salah satu akun itu misalnya dia buat kajian online dengan foto Pak Bahlil. Temanya itu hukum mencampur air zam-zam dengan etanol. Bang Ferry tahu persis ini. Air zam-zam itu bagaimana? Ada materi. Orang berani sekali memberikan materi mencampur air zam-zam dengan etanol. Ditahan sampai situ Bung Bahta. Saya ke Bang Ferry, ditahan sampai di situ. Apakah itu bagian dari kritik? Kalau untuk klausul ataupun meme yang seperti disampaikan Bung Bahta tadi?
Ya, baik Bang Bahta. Bang Bahta mau melarikannya ke delik soal agama ya. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau kasih tahu Bang Bahta. Di Arab itu ada pepatah yang mengatakan kalau mau jadi terkenal kencingi air zam-zam. Nah, kalau pakai logika Bang Bahta, itu orang yang menggunakan pepatah itu juga bisa kena delik agama. Jadi nggak matching itu bagi saya. Bang Ferry, jadi itu satu hal. Tunggu dulu. Begini. Dengarkan dulu. Ditahan dulu Bung Bahta, kita dengarkan dulu dari Mas Ferry sebentar, ditahan dulu. Poin saya sebenarnya Pak Bahlil sebenarnya sedang kemudian mendapatkan kritik luar biasa dari publik. Tinggal pilihannya menyerang kembali publik atau kemudian melaporkan publik, kan begitu. Saran saya sebenarnya pilihan bagi pejabat publik adalah menampung aspirasi dan kritik itu, bukan melaporkan kembali. Sebab belum selesai Pak, belum selesai. Abang dengarkan selesai dulu. Jadi pejabat publik yang baik bukan melaporkan masyarakatnya. Pejabat publik yang baik menjelaskan secara benar pengantar tadi saya bagi jelaskan. saya Bang Bahta sebenarnya ya saya paham lah ya, teman-teman AMPG tentu harus melindungi ketuanya lah. Oleh karena itu ya bisa dirasakan kenapa ingin melindungi pimpinannya, tetapi jangan lupa AMPG itu juga harus melindungi publik. Jadi jangan biasakan kalau dikritik publik kemudian semua solusinya melaporkan. Sebab aspirasi kritis orang itu dilindungi oleh konstitusi. Baik. Konsekuensi jadi pejabat adalah dikritik publik. Kalau tidak siap dikritik publik, bagi saya tidak cocok jadi pejabat. Oke. Baik, silakan Bang Bahta, gimana respon Anda? Ini bagian dari ekspresi publik di dunia digital. Ya. Kebebasan berpendapat kita itu dijamin oleh konstitusi, clear. Tadi saya sampaikan bahwa Partai Golkar itu partai tertua. Dialektika, kritik, itu di Partai Golkar itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ketua Umum Partai Golkar itu terbuka dengan adanya kritik. Bang Ferry tadi, saya sepakat Bang Ferry menyampaikan bahwa kritik itu kita pelihara. Karena itu sesuatu hal yang konstitusi menjamin itu. Akan tetapi kritik itu kita harus batasi. Mana kritik, mana hal yang bukan kritik. Misalnya kritik yang dengan body shaming, kritik dengan bukan substansi kebijakan, itu kan kita tidak mau. Kalau kritik kebijakan silakan, karena beliau pejabat publik, itu kita welcome itu. Justru kita berterima kasih. Saya sebagai kader Partai Golkar itu berterima kasih kalau ketua umum Partai Golkar atau kader Partai Golkar itu yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik itu dikritik. Tapi kritik kebijakannya, karena dengan dikritik kebijakannya artinya bahwa menteri atau kader Partai Golkar yang di pemerintahan itu kinerjanya bagus. Makanya diperhatikan oleh masyarakat atau oleh publik itu. Ruang demokrasi kita di media sosial itu silakan dibuka. Tapi mari kita jaga. Kita jaga itu batasannya. Mana kritik, mana hujatan, mana hal yang harus kita jaga dari itu. Itu clear itu Bang Ferry. Saya rasa soal alam demokrasi kita itu terpelihara dengan baik. Tapi mengkritik dengan membawa unsur agama, rasial itu kita harus hindari. Pada beberapa konten, pada beberapa meme itu saya bisa nanti menunjukkan kepada Bang Ferry dan lain-lain bahwa. Tapi begini, Bang Bahta, bagaimana AMPG sebagai saya Partai Golkar ini menjaring setiap akun yang dinilai merugikan nama Bahlil Lahadalia. Tapi usai jeda kita akan kembali membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.